Halo traders, selamat datang kembali di analisa mingguan dari Z-Forex. Di video ini kita akan menyuguhkan informasi terbaru mengenai pergerakan market dan apa saja dampaknya daripada informasi-informasi atau rilis news yang akan terjadi di minggu ini. Untuk itu, saksikan video berikut. Dolar Amerika mengalami sedikit perubahan minggu lalu meskipun ada rilis data penting. PDB menunjukkan perlambatan di triwulan ke-1 meskipun fundamentalnya tetap solid. Federal Reserve tetap berhati-hati terhadap kebijakan moneternya, sementara data inflasi PCE menunjukkan inflasi yang stabil dengan sedikit peningkatan pengeluaran dan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa The Fed mungkin akan mempertahankan pendekatannya yang hati-hati terhadap penyesuaian suku bunga. Yen Jepang mengalami sedikit volatilitas setelah pidato Gubernur Ueda dan anggota Dewan Adachi yang menekankan perlunya penyesuaian kebijakan yang hati-hati. Data juga menunjukkan kenaikan CPI inti Tokyo. Euro juga mengalami minggu yang bergejolak, dengan data inflasi menunjukkan kenaikan setelah perlambatan. ECB sedang mempertimbangkan penurunan suku bunga dari level tertinggi saat ini sebesar 4%, yang dipengaruhi oleh indikator pertumbuhan yang lebih baik untuk Eropa dan kebutuhan untuk menyeimbangkan inflasi yang kaku dengan pertumbuhan upah yang lebih tinggi. Di pasar minyak, OPEC memutuskan untuk memperpanjang pengurangan produksinya hingga tahun 2025 dengan perjanjian formal untuk mempertahankan target produksi saat ini hingga akhir tahun depan, yang sebagian besar diperkirakan untuk jangka pendek. Non-farm payroll Amerika akan menjadi fokus utama minggu ini dengan ekspektasi 180.000 lapangan kerja baru dan tingkat pengangguran sebesar 3,9%. Pertumbuhan upah diperkirakan akan naik hingga 0,3%. Rilis data Amerika Serikat lainnya mencakup PMI manufaktur dan jasa ISM, neraca perdagangan, pesanan pabrik, dan belanja konstruksi. Keputusan suku bunga Bank of Canada dan data ekonomi Kanada juga akan menjadi sorotan. Di Eropa, ECB diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, sementara Eurostat akan mempublikasikan pertumbuhan PDB, perkiraan lapangan kerja, harga produsen, dan penjualan retail. Data ekonomi penting dari Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, dan Swiss juga akan dirilis. Di Asia, angka PMI Caixin dan data perdagangan Tiongkok akan dirilis setelah data manufaktur minggu lalu. Reserve Bank of India diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil dan Australia akan merilis beberapa data ekonomi. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng Anda dan tetap up to date dengan perkembangan ekonomi dengan Z-Forex. See you on the next video.